Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Narasi Misteri. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang datang dari seorang pekerja di pedalaman hutan Sumatera Utara. Kisah tentang seseorang yang pergi bekerja seperti biasa dan pulang membawa sesuatu yang sampai hari ini masih mengikutinya kemanapun dia pergi. Bukan barang, bukan kenangan, tapi sesuatu yang menangis setiap malam di sudut kamarnya. Bagaimana bisa seseorang masuk ke hutan dan terseret ke tempat yang sama sekali bukan bagian dari dunia ini? Bagaimana bisa sebuah pertemuan singkat di pinggir jalan berujung pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal biasa, tapi nyata dan tidak bisa diusir? Simak kisahnya sampai selesai karena ini bukan soal hutan, bukan soal kecelakaan biasa, dan bukan soal mimpi. Kalau teman-teman belum subscribe, sekarang saat yang tepat. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sudah hampir 3 tahun Sabto bekerja di PT Rimba Nusa Perkasa. Dan selama itu pula dia terbiasa dengan ritme kerja yang jarang memberi ruang untuk santai. Perusahaan penebangan kayu ini bukan perusahaan kecil. Kawasan operasionalnya membentang luas di Lembah Garangan, Sumatera Utara. Dengan ratusan karyawan yang bekerja dalam sistem shift. Setiap hari dari pagi hingga sore, suara mesin gergaji, deru alat berat, dan bunyi kayu gelondongan yang diangkut truk sudah menjadi latar yang tidak pernah benar-benar berhenti. Sabto sendiri bukan karyawan baru. Dia tahu betul seluk-beluk pekerjaan di sini, mulai dari pencatatan hasil olahan di gudang sampai tugas survei lapangan langsung ke dalam kawasan hutan. Tubuhnya yang kurus tapi kuat terbiasa dengan dua jenis pekerjaan itu. Kalau ada karyawan yang berhalangan, Sabto yang pertama kali dipanggil untuk mengisi kekosongan. Hari itu sekitar pukul 9 lebih, Pak Haris, kepala lapangan, menghampiri Sabto yang sedang menyelesaikan catatan stok kayu di meja kerjanya di dekat gudang. "Sabto, kamu siang ini perlu ke Tanjung Keramat. Survei titik blok yang kemarin belum selesai dicek Bang Dasmo." Sabto mendongak dari tumpukan kertas di depannya. Sendirian, Pak?" "Bang Dasmo sudah berangkat sejam lalu. Kamu menyusul. Ada urusan administrasi dulu yang perlu kamu selesaikan sebelum pergi. Baru berangkat." Sabto mengangguk, menolak bukan pilihan yang ada di pikirannya. Sudah 3 tahun dia di sini dan dia paham bahwa tugas lapangan adalah bagian yang tidak bisa ditawar. Desa Tanjung Keramat jaraknya sekitar 75 km dari pabrik. Ditempuh melalui jalan rintisan Blok C, jalan darurat yang dibuka sendiri oleh perusahaan untuk keperluan operasional. Bukan jalan yang nyaman, tapi Sabto sudah puluhan kali melewatinya. Setelah menyelesaikan dokumen administrasi yang perlu ditandatangani, Sabto menuju area parkir kendaraan operasional. Dia mengambil 1 unit motor perusahaan, memeriksa kondisi bahan bakar, rantai, rem, dan mesin. Semuanya normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sabto memasukkan buku catatan survei ke dalam tas kecil di punggungnya, memakai helm, lalu memutar gas perlahan keluar dari area pabrik. Jalan rintisan Blok C berbeda jauh dari jalan provinsi. Begitu keluar dari gerbang pabrik dan masuk ke jalur ini, suasananya langsung berubah. Jalan tanahnya sempit, hanya cukup untuk 1 truk besar lewat. Di kanan dan kiri pohon-pohon tinggi berdiri rapat sehingga sinar matahari hanya masuk dalam celah-celah kecil. Sesekali ada truk pengangkut kayu gelondongan yang berpapasan dan Sabto harus menepi dulu ke pinggir agar bisa lewat. Cuaca hari itu cerah. Tidak ada mendung, tidak ada angin kencang, udara terasa panas tapi kering. Seperti hari-hari biasa di kawasan hutan produksi ini. Sabto memutar gas dengan kecepatan sedang, jalannya berkelok, berbatu di beberapa bagian, tapi motor perusahaan ini memang dirancang untuk medan seperti itu. Di kejauhan sesekali terdengar suara mesin chainsaw dari arah dalam hutan. Tanda ada tim penebangan yang sedang bekerja. Tidak ada yang terasa aneh, tidak ada yang membuat Sabto waspada. Perjalanan ini terasa seperti puluhan perjalanan serupa yang sudah dia lakukan sebelumnya di jalur yang sama. Sabto terus melaju, matanya fokus ke jalan di depan.
Pikirannya masih setengah di catatan administrasi yang tadi baru dia selesaikan. Baru sekitar 20 menit Sabto melaju, motor di bawahnya tiba-tiba kehilangan tenaga. Mesinnya mati begitu saja tanpa ada suara aneh sebelumnya. Tanpa ada gejala yang bisa dibaca lebih awal, motor meluncur pelan lalu berhenti tepat di bawah sebatang pohon rindang di sisi kanan jalan. Beberapa meter sebelum tikungan, Sabto menurunkan kaki ke tanah, melepas helm dan langsung memeriksa kondisi motor. Bahan bakar masih ada, jarum indikator menunjuk di atas setengah tangki. Dia periksa kabel-kabel di sekitar stang dan bodi motor, semua terpasang dengan baik. Tidak ada yang putus, tidak ada yang longgar. Dia coba starter elektrik beberapa kali, tidak ada respon. Dicoba dengan kickstarter, tetap diam. Sabto jongkok membuka penutup busi. Memeriksa kondisinya, busi terlihat baik-baik saja, tidak basah, tidak juga hangus. Dia pasang kembali, coba starter lagi, mesin tetap bungkam. Hampir setengah jam Sabto berkutat dengan motor itu, keringat mulai membasahi punggungnya. Jalan di sekitar situ sepi, 1-2 truk pengangkut kayu memang sesekali lewat, tapi mereka tidak berhenti dan Sabto belum sempat memberi tanda untuk meminta bantuan. Dia berdiri mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Sinyal di sini lemah, hanya 1 bar yang muncul dan hilang bergantian. Sabto mencoba menghubungi Pak Haris di pabrik. Sambungannya putus sebelum sempat tersambung. Dia coba sekali lagi, hasilnya sama. Sabto menghela nafas panjang. Dia bersandar sebentar di bodi motor, memandang ke arah tikungan di depan. Dari balik tikungan itu muncul seseorang berjalan ke arahnya. Pria tua, tubuhnya kurus dan agak bungkuk. Jalannya pelan tapi teratur. Yang membuat Sabto memperhatikannya adalah penampilannya. Pakaian yang dia kenakan terlihat lusuh dan aneh. Bukan pakaian pekerja hutan, bukan seragam perusahaan, bukan juga pakaian warga desa biasa. Potongannya seperti pakaian lama, warnanya sudah pudar tidak jelas. Pria tua itu berhenti beberapa langkah dari Sabto, lalu menyapa dengan nada ramah. "Mau kemana, nak?" "Ke desa Tanjung Keramat, kek. Tapi motor saya tiba-tiba mati. Sudah setengah jam saya periksa tapi tidak ketemu masalahnya." Kakek itu mengangguk pelan lalu melangkah mendekat ke arah motor. "Coba kakek lihat." Sabto mundur 1 langkah memberi ruang. Kakek itu jongkok di depan motor, mengamati sebentar lalu mengulurkan tangan kanannya ke arah busi. Ujung telunjuknya menyentuh kepala busi itu dengan ringan. Sabto melihat sesuatu yang membuat matanya tidak berkedip sejenak. Dari ujung jari telunjuk kakek itu keluar cahaya kebiru-biruan yang samar, redup, tapi jelas terlihat di siang hari seperti itu. Cahayanya hanya sekilas, tidak lebih dari 2 atau 3 detik. Lalu mesin motor menyala sendiri. Sabto berdiri diam, mesin itu menderu normal, putaran langsam stabil, seperti tidak pernah ada masalah sama sekali. Kakek itu berdiri kembali, menepuk tangannya pelan, dan menatap Sabto dengan ekspresi biasa saja. "Sudah bisa jalan sekarang," kata kakek itu singkat. Sabto menelan ludah, dia mau bilang sesuatu tapi kata-katanya tidak keluar. Akal sehatnya mencoba mencari penjelasan yang masuk akal atas apa yang baru saja dia lihat, tapi tidak ada satupun yang bisa dia pegang. "Terima kasih, kek," kata Sabto akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Kakek itu mengangguk lalu berkata, "Kalau begitu boleh kakek ikut. Kakek juga mau ke Tanjung Keramat." Sabto memandang pria tua di depannya sebentar. Tidak ada alasan yang bisa dia pakai untuk menolak. Orang ini baru saja membantunya dan tujuannya searah. "Silakan, kek, naik saja." Kakek itu duduk di jok belakang. Sabto memasang helm, memutar gas perlahan dan motor mulai bergerak maju. Yang membuat Sabto diam sepanjang perjalanan berikutnya bukan soal busi atau cahaya biru tadi, tapi soal satu hal yang dia rasakan sejak kakek itu duduk di belakangnya. Motor ini terasa sama beratnya seperti saat dia berkendara sendirian. Tidak ada beban tambahan yang bisa dia rasakan sama sekali. Kakek Marzuki duduk diam di belakang, tidak bersuara, tidak bergerak. Sementara motor terus melaju masuk ke dalam jalur jalan rintisan Blok C yang semakin rapat pepohonannya. Motor terus melaju melewati tikungan pertama setelah tempat Sabto tadi berhenti. Jalan di depannya lurus bentar, lalu berkelok lagi ke kiri mengikuti kontur tanah yang tidak rata. Kakek Marzuki masih duduk diam di belakang.
Tidak ada obrolan, tidak ada suara selain deru mesin dan gemertak kerikil di bawah ban. Sabto mencoba fokus ke jalan, tapi pikirannya masih terganggu oleh apa yang dia lihat tadi. Cahaya kebiru-biruan dari ujung jari kakek itu dan mesin yang menyala sendiri tanpa di starter. Dia berusaha menepisnya, mungkin ada penjelasan lain yang dia lewatkan. Mungkin ada percikan listrik dari busi yang dia salah lihat. Dia tidak tahu pasti dan semakin dia pikirkan, semakin tidak ketemu jawabannya. Maka dia pilih berhenti memikirkannya. Beberapa ratus meter setelah tikungan, jalanan kembali melurus. Di sisi kiri jalan, di antara semak-semak yang tumbuh rapat, berdiri sebatang pohon beringin tua. Ukurannya besar, jauh lebih besar dari pohon-pohon lain di sekitarnya. Batangnya tebal, permukaannya kasar dan berlapis-lapis. Akar-akarnya menyembul keluar dari tanah, melilit bagian bawah batang, sebagian menjalar ke permukaan tanah hingga beberapa meter ke segala arah. Pohon itu berdiri sendiri dikelilingi semak rendah, seolah pohon-pohon lain sengaja memberi jarak. Sabto melihatnya dari kejauhan, tidak ada yang istimewa dari pandangan pertama. Pohon beringin tua di pinggir jalan hutan bukan pemandangan yang asing. Motor terus melaju mendekati pohon itu. Begitu jarak antara motor dan pohon beringin tinggal sekitar 10 meter, mesin motor mati lagi. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, persis seperti yang terjadi sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Motor yang harusnya melambat dan berhenti, justru berbelok sendiri ke kiri, ke arah pohon beringin itu. Stang bergerak tanpa Sabto yang membelokkannya. Sabto langsung menekan rem depan dan mencoba memutar stang ke kanan untuk melawan arah belokan. Stang terasa keras, seperti ada yang menahan dari arah berlawanan dan jauh lebih kuat dari tenaga tangannya. Motor terus bergerak ke kiri, langsung mengarah ke batang pohon beringin itu. Sabto sempat menarik stang sekuat tenaga 1 kali lagi, tetap tidak bergerak. Benturannya terjadi cepat. Tubuh Sabto terdorong ke depan, dadanya menghantam stang, lalu kepalanya membentur batang pohon beringin dengan keras. Helm yang dia pakai retak di bagian depan. Setelah itu tidak ada lagi yang bisa Sabto rasakan. Tidak ada suara, tidak ada rasa sakit, tidak ada apapun. Di jok belakang motor kakek Marzuki sudah tidak ada. Tidak ada jejak dia melompat, tidak ada suara langkah, tidak ada tanda-tanda dia pergi kemanapun. Tempat duduk belakang itu kosong, seperti dari tadi memang tidak pernah ada orang yang duduk di sana. Motor tergeletak miring di atas akar-akar beringin yang menyembul dari tanah. Mesinnya mati. Satu spion patah, bodi depannya penyok membentur akar besar yang menonjol. Ban depan masih berputar pelan karena sisa putaran tadi. Lalu berhenti. Jalan rintisan blok C kembali sunyi. Angin bergerak pelan di antara daun-daun di atas. Tidak ada manusia. Tidak ada suara mesin dari kejauhan. Tidak ada apapun selain pohon beringin tua itu yang berdiri diam di tempatnya. Dan Sabto yang tergeletak pingsan di tanah di dekat akarnya. Sabto berdiri di tengah ruangan itu tanpa tahu harus bergerak kemana. Sosok-sosok di sekelilingnya terus bergerak dan berbicara satu sama lain, tapi tidak ada satupun yang menoleh ke arahnya. Sabto seperti berdiri di tengah keramaian yang sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Lalu dari sisi kanan ruangan 2 perempuan bergerak ke arahnya. Yang berjalan di depan adalah perempuan bertubuh gemuk dengan langkah yang berat, tapi tegap. Tubuhnya dibalut kain panjang berwarna ungu tua dengan bordiran benang emas di bagian tepinya. Wajahnya penuh riasan, alis hitam tebal yang ditarik panjang ke arah pelipis, pipi yang dipulas merah dan bibir berwarna gelap. Cara berjalannya menunjukkan bahwa perempuan ini terbiasa berada di posisi yang dihormati. Di belakangnya setengah langkah lebih, berjalan perempuan muda yang berparas bersih dan cantik, rambut hitamnya disisir rapi ke belakang. Pakaiannya lebih sederhana dibanding perempuan gemuk di depannya. Mereka berhenti tepat di depan Sabto. Perempuan gemuk itu menatap wajah Sabto lama, bukan dengan ekspresi ramah, tapi juga bukan dengan tatapan yang mengancam. Lebih seperti cara seseorang menilai sesuatu sebelum memutuskan. Lalu dia mengangkat kedua tangannya dan mulai bergerak, bukan bicara, tapi memberi isyarat dengan jari dan telapak tangannya. Sabto memandangi gerakan tangan itu, anehnya dia bisa memahami maksudnya. Setiap gerakan terasa seperti kalimat yang masuk langsung ke pikirannya, jelas dan runtut. Perempuan gemuk itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Romlah, lalu dia menunjuk perempuan muda di belakangnya, Sarmi cucunya.
Setelah itu Nyai Rompla menjelaskan bahwa pria tua yang tadi menumpang di motor Sabto, kakek Marzuki, adalah ayahnya. Dan kakek Marzuki turun ke jalan hari itu bukan tanpa tujuan. Dia memang sengaja mencari manusia, laki-laki yang dianggap layak untuk dijodohkan dengan Sarmi. Sabto memandang Sarmi sebentar. Perempuan muda itu berdiri diam, wajahnya tenang, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Lalu Nyai Rompla kembali menggerakkan tangannya, kali ini lebih lambat dan lebih jelas. Pertanyaan langsung, apakah Sabto bersedia menikahi Sarmi? Sabto menggeleng. Saya sudah punya istri saya menunggu saya di kota Binjai, saya tidak bisa. Nyai Rompla memandanginya sebentar setelah Sabto selesai bicara. Lalu sesuatu yang tidak Sabto duga terjadi. Perempuan itu membuka mulutnya dan berbicara, bukan dengan isyarat, tapi dengan kata-kata. Dalam bahasa Melayu dengan logat yang terdengar kuno, seperti cara bicara orang-orang tua di pedalaman Mandaling yang pernah Sabto dengar bertahun-tahun lalu. Punya istri bukan halangan, nak. Di dunia kalian sendiri, banyak laki-laki yang beristri lebih dari satu. Sabto terdiam, dia tidak menyangka perempuan ini bisa berbicara dalam bahasa yang dia mengerti. Nyai Rompla melanjutkan, dia menjelaskan bahwa bangsa jin di kawasan Lembah Garangan sudah lama melakukan hal ini, mencari manusia untuk berpasangan dengan keturunan mereka. Tujuannya satu, menghasilkan keturunan yang lebih kuat dari perpaduan dua jenis makhluk. Ini bukan kejadian pertama, dan mereka melakukannya dengan cara yang sudah berlangsung turun-temurun. Kami memilih dengan teliti. Kakek Marzuki sudah lama mengamati, dan dia memilih kamu. Sabto menarik nafas panjang. Saya menghargai penjelasan itu, tapi jawaban saya tetap sama. Saya tidak bisa. Ruangan di sekitar mereka tetap ramai, tapi percakapan antara Sabto dan Nyai Rompla terasa seperti berlangsung di ruang yang terpisah dari semua keramaian itu. Nyai Rompla menatap Sabto beberapa detik setelah jawaban terakhirnya. Ekspresinya berubah, bukan marah, tapi kehangatan yang tadi masih ada di wajahnya menghilang sepenuhnya. Wajahnya menjadi datar dan dingin, seperti orang yang sudah mengambil keputusan lain di dalam kepalanya. Dia tidak berkata apa-apa lagi kepada Sabto. Nyai Rompla hanya membalikkan badannya sedikit ke arah sisi ruangan tempat prajurit bertombak tadi berdiri, lalu mengangkat satu tangannya dan memberi isyarat pendek ke arah prajurit itu. Prajurit bertombak itu bergerak mendekati Sabto begitu Nyai Rompla selesai memberi isyarat. Tanpa bicara, dia mengarahkan ujung tombaknya ke pintu di sisi ruangan, bukan mengancam, tapi pesannya jelas, Sabto harus kembali ke kamar. Sabto melangkah mengikuti. Tidak ada gunanya melawan prajurit setinggi dan sebesar itu, apalagi di tempat yang sama sekali tidak dia kenal. Mereka kembali ke kamar yang sama tempat Sabto pertama kali sadar tadi. Prajurit itu menunggu di luar sampai Sabto masuk sepenuhnya, lalu menutup pintu dari luar. Terdengar suara gesekan berat semacam palang atau kunci yang dipasang dari sisi luar. Sabto mencoba mendorong pintu sekali, tidak bergerak. Dia berbalik dan memeriksa kamar itu lebih teliti dari sebelumnya. Dinding keempat sisinya masif. Tidak ada celah, tidak ada jendela sama sekali. Satu-satunya akses keluar hanya pintu yang sekarang terkunci rapat. Fasilitas di dalam kamar ini lengkap. Tempat tidur, meja kecil, wadah air minum dari bahan yang terlihat seperti tembaga, dan lampu kristal kecil di langit-langit yang menyala redup. Tapi tidak ada satupun benda yang bisa dipakai untuk membuka pintu atau keluar dari ruangan ini. Sabto duduk di tempat tidur. Pikirannya langsung pergi ke Larasati, istrinya. Pasti sudah menunggu kabar. Sabto biasanya menghubungi Larasati setiap malam kalau sedang tugas luar. Dan malam ini, atau kapanpun sekarang ini, dia tidak akan bisa menghubungi siapapun. Ponselnya entah di mana, mungkin masih di saku celana. Tapi di tempat seperti ini sinyal adalah hal yang mustahil diharapkan. Sabto menahan nafas panjang dan melepaskannya pelan. Dia sudah berbulan-bulan bertugas di kawasan Lembah Garangan, jauh dari rumah, jauh dari Larasati. Pulang hanya kalau ada jatah cuti dan itu pun tidak sering. Kerinduan itu sudah lama dia simpan rapat-rapat dan dia alihkan ke pekerjaan setiap harinya. Waktu berlalu, Sabto tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di kamar itu. Tidak ada suara dari luar, tidak ada tanda-tanda apapun. Lalu pintu terbuka. Sabto mendongak. Sarmi masuk sendirian.
Tapi penampilannya berbeda dari tadi di ruangan besar itu. Rambutnya yang tadi tersisir rapi kini terurai panjang melewati bahunya. Dia mengenakan gaun tipis berwarna putih gading yang jatuh mengikuti lekuk tubuhnya. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu di sorot matanya yang berbeda dari perempuan muda biasa. Dalam dan langsing, seperti orang yang tahu persis apa yang akan dia lakukan. Sarmi menutup pintu di belakangnya. Dia melangkah mendekati Sabto dengan langkah yang pelan dan teratur. Sabto berdiri dari tepi tempat tidur, mundur setengah langkah. "Kamu jangan." Sabto mencoba bicara. Sarmi tidak bicara, dia terus melangkah maju. Sabto sudah berbulan-bulan jauh dari istrinya. Dia terkurung di ruangan tertutup tanpa jalan keluar, dalam kondisi lelah dan bingung sejak tadi. Dan perempuan yang berjalan mendekatinya ini berparas cantik, bergerak tenang, dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Pertahanan Sabto runtuh. Apa yang terjadi setelah itu tidak perlu dijabarkan satu persatu. Cukup untuk dikatakan bahwa malam itu atau waktu apapun yang sedang berjalan di tempat ini, Sabto tidak lagi mampu memegang kendali atas dirinya sendiri. Kejadian itu berlangsung lebih dari sekali. Tubuh Sabto yang sudah kelelahan sejak benturan di pohon beringin tadi semakin terkuras habis. Sampai di satu titik, Sabto sudah tidak bisa lagi membuka matanya. Dia terbaring di atas tempat tidur itu dengan nafas yang berat dan tidak teratur. Lalu kesadarannya pergi begitu saja. Ketika keheningan kembali mengisi kamar itu sepenuhnya, Sarmi sudah tidak ada di sana. Pintu tertutup rapat, lampu kristal di langit-langit tetap menyala redup, dan Sabto terbaring diam di atas kasur merah tua itu, tidak bergerak, tidak sadarkan diri. Dingin yang menusuk di punggung adalah hal pertama yang Sabto rasakan sebelum matanya terbuka. Bukan dingin dari ruangan berlampu kristal itu, ini dingin yang berbeda. Dingin tanah, dingin udara, hutan yang lembab, dingin yang nyata dan kasar di kulit. Sabto membuka matanya perlahan. Di atasnya bukan langit-langit tinggi berukir. Yang ada adalah ranting-ranting pohon beringin tua yang menjulur ke segala arah, dan di antara celah-celahnya langit sore yang mulai kekuningan. Sabto ada di luar, di tanah, di jalan rintisan Blok C. Dia mencoba bangkit, tapi seluruh tubuhnya terasa berat dan pegal. Kepalanya berdenyut kencang di bagian depan, persis di titik yang membentur pohon tadi. Kulitnya terasa perih dari beberapa bagian di lengan, di lutut, di sisi pinggang. Sabto menunduk melihat dirinya sendiri dan baru menyadari bahwa dia tidak mengenakan pakaian apapun. Tubuhnya terbaring di tanah berbatu di bawah pohon beringin itu tanpa sehelai benang pun. Sabto langsung duduk dan memeluk lututnya, refleks menutupi dirinya sendiri meski tidak ada siapa-siapa di sekitar situ. Dari kejauhan terdengar suara mesin diesel yang berat, truk pengangkut kayu. Suaranya semakin dekat dari arah desa Tanjung Keramat. Truk itu muncul dari balik tikungan dan langsung melambat begitu pengemudinya melihat ada seseorang di pinggir jalan. Truk berhenti, dua orang pekerja turun dari kabin. Keduanya mengenakan seragam lapangan PT Rimba Nusa Perkasa. Ini siapa? Kenapa bisa di sini?" Salah satu dari mereka berjalan cepat mendekati Sabto. Sabto mendongak. "Saya Sabto, karyawan survei. Motor saya nabrak pohon." Pekerja itu melongo sebentar memandangi kondisi Sabto, lalu berbalik memanggil rekannya. Salah satu dari mereka langsung membuka kabin truk dan mengambil kain terpal cadangan untuk diselimutkan ke tubuh Sabto. Pekerja yang satunya berjalan beberapa meter ke arah pohon beringin dan menemukan motor perusahaan tergeletak miring di antara akar-akar besar. Bodi depannya penyok cukup dalam. Spion kanan pecah, setang melengkung ke satu sisi. Kondisinya jauh lebih parah dari sekedar kecelakaan biasa di jalan tanah. "Motornya rusak lumayan parah," lapor pekerja itu ke rekannya. Mereka membantu Sabto naik ke kabin truk. Selama perjalanan kembali ke pabrik, keduanya sesekali saling pandang tapi tidak banyak bertanya. Mereka bingung, tapi juga sungkan untuk menanyakan langsung kenapa Sabto bisa dalam kondisi seperti itu. Sesampainya di pabrik, Sabto langsung dibawa ke pos kesehatan. Luka-luka di kulitnya dibersihkan dan diperban, kepalanya diperiksa. Ada lebam di dahi, tapi tidak ada luka dalam yang serius. Petugas kesehatan menyerahkan Sabto istirahat penuh selama beberapa hari. Tidak lama setelah itu, Bang Dasmo muncul di pintu pos kesehatan. Wajahnya campur aduk antara lega dan bingung.
Dia sudah menunggu lama di desa Tanjung Keramat, lalu memutuskan balik ke pabrik ketika Sabto tidak juga muncul sampai sore. "Sabto, kamu kenapa? Saya tunggu dari tadi. Kok malah dapat kabar kamu ditemukan di pinggir jalan?" kata Bang Dasmo sambil duduk di kursi dekat Dipan. "Motor saya tiba-tiba belok ke kiri, Bang. Nabrak pohon. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi," jawab Sabto pelan. Bang Dasmo mengangguk pelan, tapi kerutan di dahinya tidak hilang. Dia mau bertanya lebih jauh, tapi melihat kondisi Sabto yang masih pucat dan lemah, dia memilih diam. Sabto memang tidak menceritakan apapun yang sebenarnya terjadi, bukan karena dia tidak ingat, tapi karena dia tahu tidak ada satupun orang yang akan percaya. Beberapa hari berikutnya Sabto habiskan di mes karyawan, istirahat dan diam. Pikirannya terus berputar pada apa yang dia alami di tempat itu, tapi semakin dia coba menyusunnya jadi penjelasan yang masuk akal, semakin dia sadar bahwa penjelasan itu memang tidak ada. Padahal hari keempat setelah kejadian itu, Sabto menemui bagian administrasi dan mengurus surat pengunduran diri. Pak Hari sempat mencoba membujuknya untuk berpikir ulang, menawarkan cuti panjang sebagai alternatif. Sabto menolak dengan sopan. Keputusannya sudah bulat. Seminggu kemudian, dengan satu tas ransel di punggung dan amplop gaji terakhir di saku, Sabto berdiri di depan terminal bis pinggiran Lembah Garangan. Bis tujuan kota Binjai sudah menunggu dengan mesin menyala. Sabto naik, memilih kursi di dekat jendela dan meletakkan tasnya di pangkuan. Bis bergerak meninggalkan terminal. Sabto memandang keluar jendela, melihat deretan pohon-pohon tinggi di kiri kanan jalan yang perlahan menjauh di belakangnya. Kawasan Lembah Garangan dari PT Rimba Nusa Perkasa semakin jauh, dan Sabto tidak menoleh ke belakang sekalipun. Bis yang membawa Sabto tiba di terminal kota Binjai menjelang malam. Sabto turun dengan tas ransel di punggungnya dan badan yang masih terasa tidak sepenuhnya pulih. Perjalanan panjang dari Lembah Garangan membuat kepalanya semakin berat. Tapi ada satu hal yang mendorongnya tetap melangkah. Larasati menunggu di rumah. Larasati membuka pintu sebelum Sabto sempat mengetuk. Dia sudah mendengar suara langkah di teras. Ekspresinya campur aduk, lega, tapi juga cemas melihat kondisi suaminya yang pucat dan kurus. "Kamu kenapa? Sakit?" tanya Larasati sambil memegang lengan Sabto. "Tidak, cuma capek. Sudah, masuk dulu." Malam itu Sabto makan sedikit, mandi lalu langsung tidur. Larasati tidak banyak bertanya. Dia tahu suaminya perlu istirahat, dan pertanyaan bisa menunggu sampai besok. Hari-hari berikutnya berjalan tenang di permukaan. Sabto mulai mencari pekerjaan baru di Binjai, membantu pekerjaan rumah, dan menjalani rutinitas seperti biasa. Larasati senang suaminya akhirnya di rumah setelah lama bertugas jauh. Tapi Larasati juga mulai memperhatikan sesuatu yang tidak dia ungkapkan langsung. Sabto berubah. Bukan perubahan yang mudah dijelaskan, tapi Larasati merasakannya. Suaminya sering diam lama, sering duduk sendiri di ruang tamu tengah malam, dan dalam hal yang lebih pribadi, Sabto seperti menarik diri sepenuhnya. Berminggu-minggu berlalu, lalu sebulan, lalu 2 bulan, dan Sabto belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami. Setiap kali Larasati menyinggungnya dengan hati-hati, Sabto hanya menjawab bahwa tubuhnya masih lemah. Larasati menerima jawaban itu, meski dalam hatinya dia tahu ada yang lebih dari sekedar kelelahan. Sabto sendiri tidak punya penjelasan yang bisa dia pegang. Tubuhnya sehat secara fisik. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang terasa nyeri, tapi ada sesuatu yang terasa hilang dari dirinya, dan dia tidak tahu cara mengembalikannya. Waktu terus berjalan. Sekitar 8 bulan setelah Sabto kembali ke Binjai, sesuatu mulai terjadi di malam hari. Pertama kali Larasati mendengarnya, suara tangisan bayi, samar tapi jelas, dari arah dekat tempat tidur mereka. Dia membangunkan Sabto. Mereka berdua duduk diam mendengarkan. Suara itu nyata, ada, terdengar seperti bayi yang baru lahir menangis dengan lemah. Mereka memeriksa seluruh kamar, kolong ranjang, sudut ruangan, lemari pakaian. Tidak ada apa-apa. Mereka membuka jendela dan memeriksa area di luar kamar. Tetap tidak ada sumber suara yang bisa ditemukan. Malam berikutnya suara itu terdengar lagi, di waktu yang hampir sama, di tempat yang sama. Larasati mulai sulit tidur. Sabto berusaha terlihat tenang di depan istrinya, tapi di dalam kepalanya
Dia sudah tahu suara itu bukan berasal dari bayi tetangga atau kucing di luar rumah. Dia hanya belum siap mengakuinya. Setelah hampir 2 minggu suara itu terdengar setiap malam, Larasati mendesak Sabto untuk mencari tahu. Mereka sepakat pindah dulu. Mungkin ada masalah dengan rumah itu. Mungkin ada bayi di unit sebelah yang tidak mereka sadari. Mereka pindah ke kontrakan lain di bagian kota yang berbeda. Jaraknya sekitar 4 km dari rumah lama. Kontrakan baru, lingkungan baru, tetangga yang berbeda. 3 malam pertama di kontrakan baru itu sunyi. Sabto mulai berpikir mungkin masalahnya memang ada di rumah lama. Tapi pada malam keempat, suara itu kembali, persis sama dari sudut dekat tempat tidur mereka. Tangisan bayi itu terdengar lagi di waktu yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Larasati langsung duduk di ranjang dan menatap Sabto. "Ini ikut kita pindah, Mas. Ini bukan soal rumahnya." Sabto tidak menjawab, tapi dia tahu Larasati benar. Keesokan harinya Sabto pergi menemui Pak Hambali. Orang itu sudah lama dikenal di lingkungan tempat tinggal mereka sebagai seseorang yang paham hal-hal di luar nalar biasa. Rumahnya sederhana di ujung gang dekat masjid kampung. Pak Hambali menerima Sabto di ruang tamu, mempersilahkan duduk dan menunggu tanpa bertanya. Sabto bercerita semuanya, dari motor yang mogok di jalan rintisan Blok C, kakek Marzuki, pohon beringin ruangan mewah itu, Nyai Rompla, Sarmi, sampai saat dia tersadar kembali di pinggir jalan tanpa pakaian. Semua yang selama ini dia simpan sendiri, dia keluarkan di ruang tamu sempit itu. Pak Hambali mendengarkan dari awal sampai akhir tanpa memotong sekalipun. Wajahnya datar, tenang, seperti orang yang sudah sering mendengar cerita-cerita seperti ini. Setelah Sabto selesai, Pak Hambali diam sebentar, lalu dia berkata pelan, "Suara tangisan itu adalah darah dagingmu, Nak. Anak yang lahir dari malam itu." Sabto menatap Pak Hambali. "Maksudnya bagaimana, Pak? Itu mungkin terjadi?" "Sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa memahaminya dengan ukuran yang bisa kamu pakai." Sabto menarik nafas. "Kalau begitu, tolong bantu saya mengusirnya, Pak. Istri saya sudah ketakutan." Pak Hambali menggeleng pelan. "Itu yang tidak bisa saya lakukan. Anak itu bukan makhluk asing yang masuk ke hidupmu. Dia bagian dari dirimu sendiri. Mengusirnya sama seperti mengusir darahmu sendiri. Tidak akan bisa dan tidak akan pernah berhasil siapapun yang mencoba." Sabto terdiam cukup lama. Dia memandang lantai di depannya, mencoba mencerna kata-kata itu. "Lalu saya harus bagaimana?" tanya Sabto akhirnya. Pak Hambali menjawab dengan tenang, "Terima kenyataannya. Suara itu akan terus ada selama kamu hidup. Kemanapun kamu pergi, itu yang bisa saya sampaikan." Sabto pulang ke kontrakan dengan kepala yang berat. Larasati menunggu di ruang tamu memandangnya begitu pintu dibuka. "Kata Pak Hambali bagaimana?" tanya Larasati. Sabto duduk di kursi depan istrinya. Dia menatap Larasati sebentar lalu mengalihkan pandangannya ke lantai. "Suara itu tidak akan pergi, Ras." Larasati tidak langsung menjawab. Mereka berdua duduk dalam diam yang panjang di ruang tamu kontrakan itu. Malam itu Sabto berbaring di tempat tidur dengan mata yang terbuka, memandang langit-langit. Larasati sudah tertidur di sisinya. Jam dinding di dinding kamar menunjukkan hampir pukul 12 malam. Lalu dari sudut kamar suara itu terdengar kembali. Tangisan bayi yang lemah, pelan, tapi cukup jelas untuk didengar di tengah malam yang sunyi. Sabto menutup matanya. Dia tidak bangkit memeriksa, tidak membangunkan Larasati. Dia hanya berbaring diam, mendengarkan suara itu sampai akhirnya dia tertidur. Suara tangisan itu terus terdengar, malam demi malam. Dan Sabto tahu itu tidak akan pernah berhenti. Itulah akhir dari kisah Sabto, seorang pekerja biasa yang masuk hutan untuk bekerja dan pulang membawa beban yang tidak pernah dia minta. Suara tangisan itu masih terdengar sampai sekarang, setiap malam, di sudut kamarnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari kisah ini ada satu hal yang bisa kita ambil, bahwa tidak semua yang kita temui di perjalanan datang dengan niat baik. Jaga diri, jaga iman dan jangan sembarangan memberi kepercayaan
kepada orang yang kita temui di tempat asing. Meski dia datang dengan wajah yang terlihat membantu. Kalau kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak kisah-kisah lain yang menunggu untuk diceritakan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.